Pol PP ini sebetulnya merupakan cover atau pilar di pemerintah daerah, ya, karena dengan keberadaan kita barangkali kita mewarnai penyelenggaraan ketentraman ketertiban di pemerintah Kabupaten Serang sendiri. Karena dengan adanya kita mungkin pemerintah berharap ketika ketentraman ketertibannya kondusif, maka penyelenggaraan pemerintah akan berjalan lancar. Ya, mudah-mudahan barangkali selama saya menjalankan tugas cukup mewarnai dan berdampak terhadap kemajuan daripada pemerintah Kabupaten Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Camat TV, bertemu lagi dengan saya Warderi Putri dalam program Opsi, obrolan penuh inspirasi. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kasat Pol PP Kabupaten Serang, yaitu Bapak Ajat Sudrajat. Nah, mari kita langsung bertemu dengan beliau. Assalamualaikum Bapak Ajat, sehat? Ibu Heri, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf nih Pak, hari ini saya ganggu kesibukannya. Kabarnya bagaimana Pak? Kabarnya alhamdulillah sehat, ya. Kegiatan memang cukup padat karena ini di akhir tahun. Di akhir tahun kita menghadapi Natal dan Tahun Baru. Dan salah satu kegiatan yang cukup padat di pengamanan di akhir tahun ini. Ya, seperti biasa ya. Pol PP itu adalah untuk dalam rangka penertiban, keamanan di masyarakat. Pak, sebelum kita melangkah jauh nih ke materi yang akan kita bahas terkait dengan tupoksi Bapak sebagai Kasat Pol PP, sebelumnya saya pengen nanya-nanya dulu ini terkait dengan sepak terjang Bapak sebagai ASN dari mulai pertama berkarir sampai sekarang menjadi Kasat Pol PP. Bisa diceritakan nggak Pak? Oh ya, bisa. Saya kebetulan mulai bertugas di Kabupaten Serang nih di tahun 93. 1993 saya lulus pendidikan. Saya langsung ditempatkan di Kecamatan Tirtayasa sebagai Kasubsi Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Saya bertugas di sana selama 2 tahun 9 bulan. Lumayan lama ya Pak ya? Ya. Hampir 3 tahun. Dari sana saya kebetulan ikut seleksi tugas belajar ke Institut Ilmu Pemerintahan. Jadi, apa? IPDN? IIP. Oh, Bapak kan lulusan dari IPDN? Saya lulus STPDN di tahun 93. Kebetulan dari Akademi Pemerintahan Dalam Negeri sudah naik status menjadi sekolah tinggi. Tapi kurikulum masih D3. Di angkatan 1 sampai angkatan 4. Di angkatan 5 baru sudah S1. Jadi saya di angkatan 2 masih D3. Makanya saya harus meneruskan ke extension ya Pak ya? Ya, Institut Ilmu Pemerintahan. Karena kalau nggak saya teruskan, nanti saya kalau lagi balapan motor di motor GP itu dibelokkan tuh pasti saya kesalip. Balik tiket saya kan.
Sama yang lebih muda tapi iya. ijazahnya lebih tinggi ya Jadi Pak. saya meneruskan ke IP di tahun 96. 96 saya lulus di 98. Di 98 saya langsung ditugaskan dulu sementara di Setda. Setelah dari kecamatan itu? Setelah dari IP. Oh IP. Di Setda saya sempat magang 3 bulan di perlengkapan, 3 bulan di bagian pemerintahan. Dulu namanya tata pemerintahan. Tata pemerintahan. Kemudian saya dilantik jadi, dulu namanya Menteri Polisi ya. Oh, Menteri Polisi ya. Sekarang kasih Tramtip. Kasih Tramtip. Di Kecamatan Kopo. Saya di Kopo kebetulan tidak lama. Itu 98. Masih 98. Saya ke Kopo. Di Kopo cuma 1 tahun 2 bulan saya jadi kasih Tramtip. Atau jadi Menteri Polisi. Kemudian saya promosi ke Padarincang jadi sekretaris kecamatan. Nah di sekretaris kecamatan cukup lama tuh, 7 tahun kalau nggak salah. Dari Padarincang saya pindah dulu ke. Dulu camatnya siapa tuh Pak? Padarincang waktu itu camatnya Padadi Kurdadi. Dari Kurdadi juga Padadi itu dari Tapem dia promosi ke camat Padarincang. Jadi sama-sama bareng. Saya dari Kopo kasih ke Menteri Polisi ke Padarincang. Jadi camat baru sama sekmat baru promosi. Ya. Saya di sana nggak lama, cuman kurang lebih 1,5 tahun. Di mana tuh? Di Padarincang. Yang 7 tahun di mana? Selama jadi sekmat tuh 7 tahun berpindah-pindah tempat. Oh, sekmat tuh berpindah-pindah tempat. Ya. Terakhir di Padarincang. Enggak, Padarincang pertama. Oh, pertama di Padarincang. Nah, Padarincang pindah ke Tanara. Dari Tanara saya pindah ke Cikande. Pokoknya selama jadi sekmat tuh 7 tahun aja, tapi keliling ya Pak ya, nggak di satu tempat. Dari Cikande sekmat saya dimutasi ke Setda. Jadi Kasubag pengadaan. Adanya dulu di namanya bagian kekayaan daerah. Kali dulu ya, beda. Kekayaan daerah namanya. Kekayaan daerah. Kalau sekarang bagian aset. Umum. Ya. Nah, di Setda saya nggak lama, cuman 1 tahun. Di Subag pengadaan. Kemudian saya promosi jadi camat Binuang. Setelah dari Setda, Kasubag pengadaan, Kasubag pengadaan, saya promosi ke. Kok dari sekmat ke Kasubag sih Pak? Dulu itu sekmat itu eselonnya eselon 4A. Oh iya benar. Ya. Benar betul. Belum menjadi eselon 3B. Ya, jadi setara dengan Kasubag. Dari Setda saya pindah ke Tanara jadi camat. Naik eselon jadi eselon 3. Eselon 3A apa 3B itu kalau dulu? 3A. 3A. Dari Tanara 3 tahun di Tanara jadi camat, saya pindah ke Waringin Kurung. Waringin Kurung, camat di Waringin Kurung. Camat Waringin Kurung. Itu mah tempat saya semua itu Pak. Tanara, Waringin Kurung. Napak tilas Pak aja ternyata. Emang pernah di Tanara? Pernah, PLT. Oh iya PLT. PLT camat di Tanara. Jadi saya napak tilas pajat sebenarnya. Dari Waringin saya pindah ke Padarincang. Dari Padarincang. Camat tuh di Padarincang. Masih camat. Balik lagi berarti ya? Pernah Ya. jadi sekmat, terus balik lagi sebagai camat di Padarincang. Dari Padarincang saya pindah ke Cikande. Masih camat. Masih camat. Ya. Berapa tahun tuh berarti keliling-keliling jadi camat itu? Totalnya saya jadi camat 11 tahun. Dari Cikande saya pindah ke Petir. Dari Cikande ke Petir. Petir. Di Petir nggak lama, cuman 1 tahun 2 bulan lah. Di Petir tuh jadi camat. Lanjut. Karena ada ketentuan baru untuk promosi ASN, bentuknya open bidding. Saya coba ikut open bidding. Ikut open bidding di Satpol PP. Tahun?
2019. 2019 ya. Alhamdulillah sekali open bidding Langsung Tuhan mungkin ngasih rezeki dan pimpinan barangkali mempercayai memberikan kepercayaan. Karena kalau di open bidding kan diambil 3 besar. Jadi pimpinan bisa ambil yang ranking 1, ranking 2 ataupun ranking 3. Betul. Walaupun idealnya kan ranking 1. Kebetulan waktu open bidding itu saya di Pol PP-nya ranking 1. Kenapa saya pilih Pol PP? Karena tusinya masih berkorelasi dengan tusinya camat kebanyakan ya. Makanya saya pilih Pol PP. Jadi sampai sekarang dari 2019 saya bertugas di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. 20, 21, 22, 23, 24, 5 tahun. Betah Pak? Hah? Betah. Alhamdulillah. Betah dan disyukuri. Disyukuri ya Pak ya? Iya. Yang jelas yang ada di kepala saya, sepanjang kita menikmati, mensyukuri, menjadikan kita sehat dimanapun tempatnya. Berkah ya Pak ya? Berkah, alhamdulillah. Nah, yang penting semuanya kita menjalankan tugas dengan baik kan Pak. Nah itu pemirsa Camat TV, sepak terjang perjalanan Pak Ajat Sudrajat, Kasat Pol PP Kabupaten Serang, dari mulai beliau diangkat dulu dari APDN ya Pak ya? Dari STPDN sampai menjadi Kasat Pol PP Kabupaten Serang, sangat berliku-liku sekali, terutama dalam satu jabatan itu bisa bertahun-tahun ya Pak ya? Terutama di Sekmat dan Camat itu yang paling lama ya Pak. Jadi benar-benar memang beliau ini ditempatkan di Kasat Pol PP ini sudah menjadi darah daging karena sudah biasa melayani masyarakat. Sekarang juga kan Bapak ini ibaratnya adalah pelayan masyarakat dan juga sebagai penegak perda. Pak sebagai Bapak sebagai Kasat Pol PP, tugas-tugasnya apa aja, tupoksinya apa, ngapain aja, apa yang dilakukan, terus sama masyarakat bagaimana. Yang pertama adalah tugas dan fungsi Pol PP nih Pak. Apa sih tugas dan fungsinya? Tusi Pol PP itu ada 3 tusi yang paling krusial ya. Yang pertama tusi kita adalah penyelenggaraan Tertib ketertiban umum. Jadi kita menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Yang kedua yaitu penegak perda. Nah ini barangkali penegak perda ini yang merupakan salah satu ikon buat Pol PP tidak menyelenggarakan tugas. Kemudian yang terakhir adalah Linmas, perlindungan masyarakat. Ya. Jadi pada dasarnya Pol PP ini sebetulnya merupakan cover atau pilar di pemerintah daerah, ya. Karena dengan keberadaan kita, barangkali kita mewarnai penyelenggaraan ketertiban di pemerintah Kabupaten Serang sendiri. Karena dengan adanya kita, mungkin pemerintah berharap ketika ketertibannya kondusif, maka penyelenggaraan pemerintah akan berjalan lancar. Ya mudah-mudahan barangkali selama saya menjalankan tugas cukup mewarnai dan berdampak terhadap kemajuan daripada pemerintahan Kabupaten Serang. Pak, kalau misalnya yang namanya penegakan perda itu contohnya seperti apa sih? Penegakan perda itu bisa dilakukan di dalam kehidupan masyarakat, baik itu yang berkaitan dengan perekonomian ataupun yang berkaitan dengan kehidupan di dalam sehari-hari masyarakat. Kalau yang berkaitan dengan perekonomian, banyak barangkali kegiatan masyarakat seperti adanya pasar, ya, kemudian pedagang kaki lima, kemudian tempat-tempat hiburan, ya. Nah ini kan sebetulnya sudah ada regulasi, sudah ada SOP yang harus dijalani oleh penyelenggara daripada perekonomian tersebut. Namun disinilah
letaknya ada yang mau mengikuti, ada yang tidak. Ada yang bandel lah ibaratnya, kasarnya ya Pak ya. Kalau untuk kayak seperti pasar, pedagang kaki lima, nah ini memang sangat-sangat rentan ketika kita menjalankan tugas. Iya. Karena bersentuhan dengan orang kecil. Iya betul. Perut ibaratnya itu urusannya sama perut masyarakat ya Pak ya. Iya. Nah disinilah barangkali harus ada kepekaan kita selaku penegakan perda, pola seperti apa yang harus kita terapkan. Makanya di sini kita punya SOP, ya, standar operasional prosedur. Kalau di regulasi yang terbaru, ketika kita akan menegakkan perda itu, kita harus memberikan dulu pemberitahuan di 7 hari sebelum pelaksanaan. Sosialisasi ya Pak? Ya. Kalau misalkan mereka masih melanggar, maka kita keluarkan surat teguran pertama. Teguran pertama di 7 hari. Biasanya tuh ke tempat apa? Ke pasar apa ke? Itu semuanya berlaku sama SOP. Baik di pasar, pedagang kaki lima, di tempat hiburan, ataupun di perusahaan-perusahaan yang melanggar atau menyalahi ketentuan yang berlaku. Nah, jadi ada teguran pertamanya di 7 hari. Ya, ada teguran pertama yang regulasi terbaru di 3 hari. 3 hari. Teguran keduanya di 2 hari dan teguran ketiganya di 1 hari. Setelah tidak ada itikat baik mungkin dari masyarakat. Setelah tidak ada itikat baik, baru kita melakukan penegakan perda. Penegakan perda ya. Ya. Kalau misalkan di kaki lima, ya kita operasi, kita bersihkan. Operasi. Ya. Sering tuh Pak melakukan operasi bersih gitu ke? Sangat sering. Memang di tahun pertama, kedua dan kedua, ketika saya baru masuk di Pol PP, kita polanya menggunakan pola dalam 1 bulan itu 7 kali untuk melakukan kegiatan patroli dengan patroli ya. 3 kalinya melakukan penegakannya penertiban. Tetapi di tahun ketiga, keempat, kelima saya merubah polanya. Karena menurut saya lebih bagus banyak actionnya ketimbang kita banyak memotret ya atau mengidentifikasi, karena kita sudah hafal tuh sekarang. Jadi untuk yang sekarang nih di tahun ketiga sampai kelima sekarang, saya lebih banyak untuk melakukan penegakan perdanya. Polanya tuh langsung dibersihin apa bagaimana? Persuasif apa bagaimana tuh Pak? Setelah SOP tetap kita jalanin karena menyalahi kita kan. Kalau tidak ada SOP, kalau tidak ada surat himbauan, tidak ada peringatan 1, 2, 3. Tetap tidak Jadi dihiraukan. Setelah peringatan ketiga kita luncurkan, mereka masih bandel, kita langsung tertibkan. Langsung tertibkan, bersihin gitu Pak? Bersihin. Jadi di tahun ketiga, 4, 5 sekarang, di dalam 1 bulan, kita melakukan penegakan perdanya sebanyak 6 kali. 1 tahun? 1 bulan? 1 bulan? 6 kali. Sedangkan untuk cegah dini, deteksi dininya 2 kali. Jadi kalau dulu dibanyakin patrolinya, kalau sekarang dibanyakin penegakannya. Contohnya dibanyakin penegakan dan patroli itu seperti apa supaya masyarakat tahu nih Pak? Misalnya? Jadi kita untuk tahun sekarang di dalam 1 bulan kita patroli cukup 2 kali. Patroli baik keliling patroli aja gitu. Menggunakan roda 4 ataupun roda 2, kita ngedata gitu ya. ngedata pelanggaran perda apa aja yang ada di Kabupaten Serang. Nah setelah ada SOP kita jalanin, baru kita penindakan. Langsung ditindak setelah itu. Jadi penindakannya dalam 1 bulan tuh kita melaksanakan 6 kali. Karena udah pendataan udah biasa ya Pak ya. Biasa. Nah masyarakat biasanya ke situ lagi, begitu lagi, habis ditertibkan balik lagi gitu. Nah biasanya supaya masyarakat tahu nih daerah-daerah mana aja atau tempat-tempat mana aja, lokasi mana aja yang tidak boleh yang dilakukan. Kalau misalnya masyarakat tuh kaki lima biasanya ya, tidak boleh diisi oleh kaki lima, tidak boleh ditempati berjualan atau bagaimana, kan biasanya itu penertibannya secara langsung itu tadi kata Bapak. Itu di mana aja supaya tahu masyarakat. Kita setiap tahun tentukan daerah rawan tertibu. Ya. Kebetulan untuk tahun ini kita tetapkan untuk daerah rawan tertibu itu
di wilayah Cikande, wilayah Ciruas, dan wilayah Anyer. Oh. Jadi tiap tahun itu pemetaannya berbeda. Ini peta Trans Tribun saya. Cikande maksudnya apanya tuh, pasarnya atau apa? Itu baik pasarnya, baik pedagang kaki limanya, ataupun di tempat hiburan malamnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan pelanggaran perda. Ya. Adapun pelaksanaan kegiatannya, kita laksanakan ada yang internal dan ada yang eksternal. Ya. Asumsinya internal kita sendiri yang melakukan, khusus untuk Pol PP sendiri yang internal. Sedangkan eksternal kita libatkan OPD terkait, kayak pasar kita libatkan tuh Diskoperindak gitu kan. Terus kalau misalkan tempat hiburan malam kita libatkan pariwisata gitu kan. Demikian juga dengan aparat lintas, baik TNI ataupun Polri.